Aldi, yang pemuda 25 tahun asal Jawa Barat, penuh harapan saat menginjakan kaki di Jepang. Ia membayangkan bekerja di ladang atau rumah tangga sesuai kontrak yang telah ia tanda tangani. Namun begitu tiba di kediaman majikannya, semuanya berubah. Aldi-san, mulai hari ini kau akan merawat putriku, Aiko, kata Tuan Fujimoto majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini, Gino Motivator memberikan satu kisah. Kisah ini adalah seorang pemuda asal Jawa Barat yang merantau ke Jepang dan menjadi TKI, jadi TKW. Dan ternyata dia menjadi perawat. Saudara, kisah yang penuh haru ini betul-betul membuat kita begitu terkesima. Aldi yang terus dalam tugas sehari-harinya merawat seorang gadis yang bernama Aiko. Gadis itu adalah gadis yang lumpuh akibat kecelakaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kisahnya. Namun saudara, karena kisah ini agak panjang, makanya jangan lupa ambillah secangkir kopi dan resapi hingga ikuti kisah-kisahnya, karena kisahnya begitu menarik dan memberi motivasi kepada kita semua. Aldi, yang pemuda 25 tahun asal Jawa Barat, penuh harapan saat menginjakan kaki di Jepang. Ia membayangkan bekerja di ladang atau rumah tangga sesuai kontrak yang telah ia tanda tangani. Namun begitu tiba di kediaman majikannya, semuanya berubah. Aldi-san, mulai hari ini kau akan merawat putriku, Aiko, kata Tuan Fujimoto majikannya. Aldi terkejut. Ia tidak pernah menduga tugasnya adalah merawat seorang gadis muda yang lumpuh akibat kecelakaan. Hari pertama, Aldi melihat Aiko hanya duduk di kursi roda, menatap kosong ke jendela. Wajahnya cantik namun penuh kesedihan. Ia hampir tidak pernah berbicara. Hari demi hari, Aldi dengan sabar merawat Aiko, memandikan, menyuapi, dan membantunya melakukan terapi. Perlahan, Aiko mulai membuka diri. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" tanyanya suatu hari. Aldi tersenyum. "Karena aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan." Waktu berlalu, Aiko mulai tersenyum lebih sering. Semangat hidupnya tumbuh kembali. Dengan dukungan Aldi, ia berusaha lebih keras dalam terapinya. Hingga suatu hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi. "Aldi," seru Aiko dengan mata berbinar, "aku bisa menggerakkan kakiku." Saudara, pernyataan Aiko bahwa bisa menggerakkan kakinya itu membuat kabar gembira. Dan tampaknya bahwa Aiko sudah bangkit semangatnya. Hingga Tuan juga turut bahagia atas keberhasilan itu. Mari ikuti terus. Air mata haru menggenang di mata Aldi. "Hebat. Aku yakin suatu saat kamu akan berjalan lagi." Di bawah bunga sakura yang berguguran, Aiko tersenyum kepada Aldi. Ia tahu, tanpa pemuda itu, ia mungkin telah kehilangan harapan. Dan Aldi pun sadar, takdir telah membawanya ke Jepang bukan untuk sekadar bekerja, tapi untuk menemukan arti ketulusan dan cinta sejati. Malam di Tokyo indah dengan cahaya lampu yang berpendar di kejauhan. Aldi duduk di balkon rumah keluarga Fujimoto, menemani Aiko yang berbalut selimut tebal di kursi rodanya. Udara musim semi berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang mulai bermekaran. "Kau tahu, dulu aku sering duduk di sini sambil melihat kota ini dari kejauhan." Aiko berkata pelan, menatap cahaya lampu yang berkilauan. "Tapi setelah kecelakaan itu, aku merasa semua keindahan ini tak lagi berarti." Aldi menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Keindahan tidak hanya terlihat dari mata, Aiko-san, tapi juga dari hati yang berani berharap." Aiko menoleh padanya, menatap dalam-dalam. Entah sejak kapan, kehadiran Aldi terasa lebih dari sekadar seorang perawat. Ia adalah cahaya yang perlahan menghapus kegelapan dalam hatinya. Setiap malam setelah menyelesaikan pekerjaannya, Aldi akan menyempatkan diri menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berbicara tentang banyak hal. Masa kecil Aldi di pedesaan Jawa Barat, makanan favoritnya, hingga impian yang dulu pernah Aiko miliki. Suatu malam, Aiko bertanya, "Aldi, apa kau pernah berpikir untuk pulang ke Indonesia?" Aldi terdiam sejenak.
Tentu aku merindukan rumah, tapi untuk saat ini, aku ingin berada di sini. Aku ingin melihatmu tersenyum lebih sering. Aiko terkejut, hatinya bergetar. Ia tak menyangka Aldi akan mengatakan sesuatu seperti itu. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Aiko semakin membaik. Dengan dorongan dan bantuan Aldi, ia mulai... Saudara, Aldi merawat Aiko penuh kasih sayang yang begitu tulus, dan akhirnya tumbuh buah cinta di antara keduanya. Dan cinta ini memang maha dahsyat. berlatih berjalan meski harus tertatih. Suatu sore di taman rumah mereka, Aiko berdiri dengan kedua kakinya sendiri untuk pertama kali sejak kecelakaan itu. Aku bisa berdiri, serunya dengan air mata bahagia. Aldi tersenyum lebar. Aku bilang kamu pasti bisa, Aiko-san. Tanpa sadar, Aiko melangkah 1 kali, 2 kali, dan hampir terjatuh. Aldi sigap menangkapnya dan saat itu, mereka saling menatap dalam diam. Hati mereka berdetak lebih cepat. Aldi, aku takut jika suatu saat kau harus pergi. Suara Aiko lirih, hampir seperti bisikan. Aldi menatap lembut gadis itu. Selama aku masih di sini, aku akan menemanimu. Aku janji. Di bawah langit senja yang kemerahan, Aiko merasakan sesuatu yang baru. Bukan sekadar rasa syukur karena kembali bisa berjalan, tapi perasaan hangat yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Perasaan yang ia tahu tidak bisa ia abaikan. Namun, Aldi sadar kontraknya akan segera berakhir. Dan cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar. Waktu terus berjalan. Musim semi berganti menjadi musim panas, dan setiap harinya Aiko semakin kuat. Dengan usaha yang tak kenal lelah, ia kini bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda. Setiap langkahnya adalah bukti perjuangan yang ia lalui bersama Aldi. Namun, di balik senyuman Aiko, ada ketakutan yang terus menghantui hatinya, ketakutan kehilangan Aldi. Suatu malam, seperti biasa, mereka duduk di balkon, menikmati hembusan angin yang hangat. Tapi malam ini berbeda. Aiko tampak gelisah. Ada yang ingin kau katakan? Tanya Aldi, melihat ekspresi gadis itu. Aiko menggigit bibirnya, ragu-ragu. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, Aldi, kapan kau akan pulang ke Indonesia? Pertanyaan itu menusuk Aldi. Ia sadar cepat atau lambat, hari itu pasti akan tiba. Kontraknya tinggal beberapa bulan lagi, dan keluarga di kampung tentu menunggunya. Aldi menghela napas. Aku belum tahu, Aiko-san, tapi suatu saat aku harus pulang. Aiko menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ini akan terjadi, tapi hatinya menolak untuk menerima kenyataan. Kalau begitu, bisakah kau tidak pergi? Suara Aiko bergetar. Aku takut, Aldi. Aku takut setelah kau pergi, aku kembali terpuruk. Aku takut aku kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Aldi terkejut. Ia tak menyangka Aiko mengatakan hal seperti itu. Aiko-san, Aldi berusaha merangkai kata, tapi Aiko melanjutkan, aku tidak ingin kehilanganmu, Aldi. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara angin malam yang berhembus pelan. Aldi menatap Aiko, matanya penuh kelembutan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia sadar, keputusan ini bukan hal yang mudah. Ia memiliki keluarga di Indonesia, impian yang ingin ia capai, dan janji yang pernah ia buat pada orang tuanya. Namun ada satu hal yang ia sadari, perasaannya terhadap Aiko semakin dalam. Beberapa minggu berlalu dan Aldi semakin bimbang. Ia mulai sering termenung, memikirkan masa depannya. Suatu hari, Tuan Fujimoto memanggilnya ke ruang kerja. Aldi-san, aku tahu kontrakmu hampir habis, tapi aku ingin menawarkan sesuatu padamu, kata pria paruh baya itu. Aldi menatapnya dengan penuh tanda tanya. Kau telah membantu putriku melewati masa sulitnya. Dia bisa berjalan lagi, dia tersenyum lagi, dan aku tahu itu semua karena kau. Tuan Fujimoto mengambil sebuah dokumen dari laci. Aku ingin memperpanjang kontrakmu. Jika kau setuju, aku akan membayar lebih tinggi dan kau bisa tetap tinggal di sini bersama Aiko. Aldi terdiam, hatinya bergemuruh. Tawaran ini adalah kesempatan untuk tetap bersama Aiko, tapi di sisi lain, ia harus memilih antara cinta dan tanggung jawabnya kepada keluarga di kampung. Malam itu, Aiko menunggunya di balkon seperti biasa. Ketika Aldi datang, ia langsung bertanya, apa yang akan kau lakukan, Aldi? Aldi menatap gadis itu, lalu tersenyum tipis. Aku masih memikirkan jawabannya, Aiko-san. Aiko terdiam. Ia menggenggam tangannya erat, seolah takut Aldi akan menghilang begitu saja. Kalau begitu, aku akan menunggumu, bisik Aiko pelan. Aku akan menunggumu berapa lama pun itu. Aldi merasakan hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya ia merasa begitu berat untuk membuat keputusan. Karena kini, ia tahu hatinya telah tertambat pada Aiko. Malam itu, Aldi tak bisa tidur. Kata-kata Aiko terus terngiang di kepalanya. Aku takut kehilanganmu, Aldi. Aku akan menunggumu berapa lama pun itu.
Di satu sisi, ia rindu kampung halamannya, keluarganya, sawah hijau yang bentang, serta suara ibunya memanggil saat sarapan pagi. Tapi di sisi lain ada Aiko, gadis yang telah mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian, Aldi akhirnya membuat keputusan. "Aiko-san, aku harus pulang," ia ucapnya lirih saat mereka duduk di balkon. Aiko terdiam, mata coklatnya yang indah seketika dipenuhi kesedihan. "Jadi, kau benar-benar akan pergi?" Aldi menunduk. "Aku punya keluarga yang harus kuurus di Indonesia. Mereka menungguku." Aiko mengepalkan tangannya di pangkuannya. Ia tidak ingin menangis, tapi hatinya begitu sakit. "Kalau begitu," suaranya tercekat, "aku akan ikut denganmu." Aldi terkejut. "Aiko-san, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan keluargamu." Aiko menggeleng. "Ayah dan ibu tidak pernah peduli padaku. Setelah kecelakaan itu, aku merasa sendirian. Hanya kau yang peduli padaku, Aldi. Aku tidak ingin sendirian lagi." Aldi menatapnya, mencari kepastian dalam mata gadis itu. "Aiko, ini keputusan besar. Indonesia bukan Jepang. Hidup di sana tidak semewah di sini." "Aku tidak peduli," Aiko hampir berteriak. "Aku hanya ingin bersamamu." Keheningan menyelimuti mereka. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga sakura yang berguguran. Setelah beberapa saat, Aldi menarik napas panjang. "Aiko, kalau kau benar-benar serius, kita harus berbicara dengan ayahmu." Keesokan harinya, Aiko memberanikan diri berbicara dengan ayahnya, Tuan Fujimoto. "Ayah, aku ingin pergi ke Indonesia bersama Aldi," ucapnya tegas. Tuan Fujimoto menatap putrinya dengan mata tajam. "Aiko, ini bukan main-main. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan hidupmu di sini." "Tapi, aku tidak ingin hidup di sini tanpa Aldi," balas Aiko dengan mata berkaca-kaca. "Dia satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi." Tuan Fujimoto menatap Aldi yang berdiri di samping putrinya. Wajahnya penuh kebimbangan. Ia tahu betapa besar perubahan Aiko sejak Aldi datang ke rumah ini. Ia juga tahu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, putrinya memiliki keinginan yang kuat. Setelah lama terdiam, Tuan Fujimoto menghela napas. "Baiklah," Aiko dan Aldi terkejut. "Aku akan mengizinkanmu pergi," lanjutnya, "tapi dengan satu syarat." Aiko menelan ludah. "Apa itu, Ayah? Kalian harus menikah?" Ruangan seketika sunyi. Aldi terkejut bukan main. Aiko juga tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tuan Fujimoto menatap Aldi tajam. "Aku tidak bisa membiarkan putriku pergi jauh ke negara asing tanpa kepastian. Jika kau benar-benar ingin membawanya, maka kau harus bertanggung jawab." Aldi terdiam. Ia melihat Aiko, yang juga tengah menatapnya dengan wajah penuh harap. Hatinya berdegup kencang. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia mencintai Aiko. Aldi menarik napas dalam, lalu menatap Tuan Fujimoto dengan penuh keyakinan. "Baik, Tuan, saya akan menikahi Aiko." Aiko menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Aldi benar-benar mau melakukannya. Tuan Fujimoto mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan mengurus semuanya." Dan dengan itu, takdir mereka berubah. Aldi dan Aiko tidak hanya akan meninggalkan Jepang bersama, mereka juga akan memulai hidup baru sebagai suami istri di tanah kelahiran Aldi, Indonesia. Pernikahan Aldi dan Aiko berlangsung sederhana namun penuh makna. Tuan Fujimoto mengurus segalanya dengan baik, meski hatinya berat melepas putrinya ke negeri asing. Aiko mengenakan kimono putih yang anggun, sementara Aldi tampak gagah dengan setelan jas hitam sederhana. Di hari pernikahan mereka, saat matahari terbenam di langit Kyoto, Aiko menggenggam tangan Aldi erat. "Aku tak pernah membayangkan menikah seperti ini," bisiknya dengan mata berbinar. Aldi tersenyum tipis. "Aku juga tidak pernah menyangka akan menikahi seorang putri Jepang." Mereka tertawa kecil, menikmati momen sakral itu. Namun kebahagiaan ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang menanti mereka. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka berangkat ke Indonesia. Setibanya di kampung halaman Aldi, Aiko disambut dengan kehangatan khas desa. Namun, tak semua orang bisa langsung menerima kehadirannya. Ibunda Aldi, seorang wanita parubaya yang sederhana, menatap menantunya dengan ragu. "Kau yakin bisa hidup di sini, Nak?" tanyanya lembut. Aiko mengangguk yakin. "Aku ingin belajar, Ibu. Aku ingin hidup seperti Aldi." Hari-hari berlalu, dan Aiko mulai beradaptasi dengan kehidupan desa. Tak ada lagi rumah besar atau pelayan yang melayaninya. Kini ia harus memasak di dapur sederhana, mencuci pakaian dengan tangan, dan pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja. Awalnya sulit, tapi dengan kesabaran dan bimbingan Aldi, Aiko mulai menikmati kehidupan barunya. Suatu pagi, saat Aldi hendak pergi ke sawah, Aiko menyusulnya dengan membawa bekal nasi dan sambal terasi. "Aku ingin ikut,"
katanya riang. Aldi tertawa kecil. Kau yakin? Ini bukan pekerjaan yang mudah. Aiko mengangguk penuh semangat. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin belajar segalanya. Melihat kesungguhan Aiko, Aldi merasa hatinya semakin hangat. Ia menggenggam tangan istrinya erat, lalu mengajaknya ke sawah, tempat di mana mereka akan membangun hidup bersama dari awal. Ujian dan cobaan. Tak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga berbisik-bisik di belakang mereka. Kenapa Aldi menikahi orang Jepang? Bukankah banyak gadis desa yang lebih cocok dengannya? Apakah wanita kota seperti dia bisa bertahan di sini? Gosip itu sampai ke telinga Aiko. Suatu malam, ia menangis di pelukan Aldi. Aku takut, Aldi. Aku takut mereka tidak pernah menerimaku. Aldi mengusap kepalanya lembut. Tak perlu takut, Aiko. Waktu akan membuktikan segalanya. Aku di sini untukmu. Dan benar, seiring waktu, Aiko membuktikan dirinya. Ia membantu ibu mertuanya memasak, belajar berbicara bahasa Sunda sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai bertani bersama Aldi. Tetangga yang awalnya meragukannya kini mulai menyukai kehadirannya. Suatu hari, seorang ibu tetangga berkata, "Kau luar biasa, Aiko. Aku pikir kau akan menyerah, tapi kau justru bertahan." Aiko tersenyum lalu berkata dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Karena aku cinta suamiku." Akhir yang bahagia. Setahun berlalu, Aiko tidak hanya menjadi bagian dari desa, tapi juga menjadi kebanggaan keluarganya. Di bawah langit senja, Aldi dan Aiko duduk di beranda rumah mereka yang sederhana. "Apakah kau menyesal meninggalkan Jepang?" tanya Aldi sambil menggenggam tangan Aiko. Aiko menggeleng dengan senyuman manis. "Tidak, karena disinilah rumahku di sisimu." Aldi menariknya dalam pelukan. Dalam diam mereka berdua tahu bahwa takdir telah menyatukan mereka dengan cara yang tak terduga. Dan kini mereka siap menjalani hidup bersama selamanya. Demikianlah kisah haru dan heroik ini merupakan salah satu momentum utama bagi Aldi untuk merubah nasibnya hingga mendapatkan istri Jepang yang dirawatnya sejak mulai dari lumpuh hingga menjadi normal dan bisa berjalan. Alkisah saudara, dari kisah ini tentu saja kita mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Dan semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini menjadi bagian yang bisa memberikan kita motivasi untuk kita saling menghargai sesama manusia. Saya, Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.